selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu tahu nggak, Bitcoin itu bukan cuma gila. Kadang rasanya kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Hari ini nilainya miliaran, besok bisa jeblok. Tinggal ratusan juta doang. Tapi sekarang muncul satu ide yang bikin banyak orang ngucek mata dua kali. Gimana kalau Bitcoin dijadiin cadangan strategis negara? Gua ulang ya, bukan buat trading lu, bukan buat cuan pribadi lu, tapi buat cadangan resmi kekayaan Indonesia. Lewat satu lembaga baru bernama Danantara, kayak Temaseknya Singapura, tapi versi kita. Dan pertanyaannya sekarang, haruskah negara seberani itu? Atau ini cuma taruhan gila pakai uang rakyat? Ada yang bilang, ini masa depan bro, digital aset itu inevitable. Tapi yang skeptis langsung angkat tangan. Jangan main api di dapur negara. Jadi hari ini kita bongkar semuanya, biar lu bisa mikir sendiri. Kalau lu ngerasa topik ini penting buat masa depan ekonomi kita, like videonya, komen pendapat lu, dan share ke temen lu yang suka mikir panjang. Karena ini bukan cuma soal Bitcoin, tapi ini soal arah kita sebagai bangsa. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan diskusi publik, bukan merupakan saran keuangan, pajak, atau investasi. Selalu lakukan riset sendiri. Oke, apa itu Danantara? Danantara itu bukan startup, bukan kripto. Danantara itu jauh lebih besar dari itu. Danantara adalah entitas pengelola kekayaan negara. Yes, kekayaan negara, bukan kekayaan konglomerat, bukan milik keluarga elit, tapi kekayaan milik lu, milik kita semua. Danantara atau Daya Anagata Nusantara ini tuh sebuah badan pengelola investasi nasional yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan investasi negara, terutama dari BUMN guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Singkatnya, Danantara adalah lembaga yang mengolah dana investasi negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara ini di Jakarta pada Senin tanggal 24 bulan Februari 2025. Baru beberapa bulan yang lalu lah ya. Danantara dibentuk dengan satu misi, bukan cuma nyimpen harta negara, tapi bikin harta itu tumbuh, diputer, diinvestasikan, dikelola kayak portofolio, supaya punya anak cucu, supaya bisa balik lagi, lebih besar. Modelnya mirip Temasek di Singapura, yang nyimpen duit hasil migas terus diputer buat masa depan rakyatnya. Indonesia sekarang punya versi sendiri. Tapi jangan salah, aset yang dikelola bukan cuma gedung tua atau tambang mati. Ada juga potensi digital dan lahan produktif, saham BUMN, bahkan teknologi. Dan di tengah itu semua, mulai muncul satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Kalau negara lain udah mulai simpen emas digital, kenapa kita enggak? Kenapa Danantara nggak nyimpen Bitcoin juga? Bukan buat ikut-ikutan, tapi buat satu alasan. Karena zaman udah berubah, dan mungkin cara kita melihat kekayaan negara juga harus ikut berubah. Menarik kan ya? Oke, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang pertama kali usulin ide gila ini? Bitcoin jadi bagian dari kekayaan negara? Jawabannya bukan spekulan iseng, bukan influencer kripto dadakan. Ide ini pertama kali muncul secara serius dari pelaku industri blockchain di Indonesia, lewat suara beberapa tokoh penting dan organisasi resmi. Yang pertama adalah Asosiasi Blockchain Indonesia, organisasi resmi yang mewadahi pelaku industri blockchain dan aset digital di Indonesia. Dengan berbagai kesempatan, mereka menyuarakan pentingnya Indonesia tidak tertinggal dalam pemanfaatan aset digital sebagai cadangan strategis, termasuk Bitcoin.
Mereka menyampaikan bahwa Bitcoin memiliki potensi sebagai lindung nilai dalam situasi inflasi tinggi dan gejolak global. Mereka juga mendorong pemerintah dan entitas seperti Danantara untuk mempertimbangkan alokasi sebagian kecil cadangan negara ke dalam Bitcoin. Yang kedua adalah Gabriel Ray. Salah satu tokoh kripto yang paling vokal dalam usulan ini adalah Gabriel Ray, pendiri dan CEO platform jual beli aset kripto Thrift. Dalam wawancara dengan media, dia menyatakan bahwa sudah saatnya negara mulai mengadopsi Bitcoin sebagai bagian dari strategi keuangan nasional. Negara-negara seperti El Salvador sudah melakukannya. Kenapa kita enggak? Ray juga menjelaskan bahwa negara bisa mengalokasikan sebagian kecil saja, misalnya 0,1% sampai 0,5% dari total cadangan devisa sebagai bentuk diversifikasi. Ia menekankan bahwa Bitcoin bukan untuk spekulasi, tapi sebagai aset tahan inflasi jangka panjang. Nama lain yang ikut mendorong ide ini adalah Anthony, tokoh dari Himpunan Perusahaan Muda Indonesia, khususnya bidang digital dan blockchain. Ia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih progresif dalam memproses distribusi keuangan global. Menurut Anthony, kebijakan konservatif justru bisa bikin kita tertinggal, dan investasi ke Bitcoin bisa jadi sinyal bahwa Indonesia mendukung inovasi digital secara nyata. Jadi yang mengusulkan ide ini pertama kali adalah pelaku industri blockchain lokal yang tergabung dalam Asosiasi Blockchain Indonesia, serta tokoh-tokoh seperti Gabriel Ray dan Anthony. Mereka bukan sekedar fanboy kripto, tapi pelaku usaha nyata yang melihat tren global dan potensi jangka panjang dari aset digital seperti Bitcoin. Ini bukan ide iseng. Ini adalah dorongan strategis yang meski kontroversial datang dari orang-orang yang paham industri ini dari dalam. Lalu bagaimana tanggapan dari OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menanggapi usulan agar Danantara sebagai pengelola kekayaan negara menyimpan Bitcoin sebagai cadangan strategis dengan sikap terbuka namun penuh hati-hati. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fauzi, menyatakan bahwa OJK menghargai usulan tersebut sebagai bentuk antusiasme terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital nasional. Namun, ia menekankan bahwa setiap inisiatif yang melibatkan aset negara harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan dalam koridor hukum yang berlaku. OJK menyarankan agar Danantara mengeksplorasi instrumen investasi digital yang memiliki legalitas dan dasar yang lebih kuat, seperti tokenisasi aset real nasional. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai untuk saat ini karena dapat memberikan manfaat ekonomi yang terukur dan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, OJK membuka ruang bagi Danantara untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem digital melalui pendekatan yang strategis dan legal, sambil memastikan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Lanjut, gue bakal bahas kelebihan dan kekurangan Bitcoin kalau dijadiin cadangan negara. Kelebihannya adalah diversifikasi aset. Selama ini, cadangan negara kita mayoritas disimpan dalam bentuk emas, dolar US, surat utang, atau properti. Masuknya Bitcoin bisa jadi alternatif. Artinya, kita nggak taruh semua telur di satu keranjang. Kalau satu jatuh, yang lain bisa jaga nilai. Yang kedua adalah lindung nilai terhadap inflasi. Bitcoin punya sifat deflasi. Supply yang terbatas, cuman 21 juta koin selamanya. Dan kalau inflasi naik gila-gilaan, Bitcoin justru bisa jadi penyelamat. Sekarang masuk ke sisi gelapnya. Yang pertama adalah volatilitas ekstrim. Hari ini naik 10%, besok bisa jatuh 20%. Dan itu bahaya kalau lu bawa aset negara ke dalam permainan kayak gini. Yang kedua adalah regulasi belum stabil. Tiap negara beda-beda. Ada yang melegalkan dan ada yang melarang. Gua nggak bilang ini ide salah. Gua juga nggak mau naif dan pura-pura masa depan nggak berubah. Ibarat gini, Bitcoin itu kayak mobil sport. Kenceng, gesit, bikin kagum. Tapi negara
Itu truk logistik, penuh muatan penting. Stabilitas lebih utama daripada kecepatan. Salah ambil keputusan, resikonya bukan main. Yang kebawa bukan cuma investor, bisa-bisa seluruh ekonomi goyah. Sekarang giliran lu. Setuju gak sih Bitcoin dijadiin cadangan strategis negara? Tulis di kolom komentar. Gue pengen lihat, lu tim ini masa depan atau tim masih terlalu liar? Atau cuman tim scroll, tonton, terus cabut? Jangan jadi penonton pasif, guys. Ikut mikir, ikut debat. Negara ini milik kita juga. Dan kayak biasanya, subscribe dulu. See you di video berikutnya.